Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang aplikasi statistik Fermi-Dirac. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang statistik Maxwell-Boltzmann dan Bose-Einstein, ini kita akan mereview sedikit ya, sehingga kita bisa tahu perbedaannya. Jadi pada gambar 1, ini menunjukkan fungsi distribusi Maxwell-Boltzmann, di mana pada suhu tertentu gas-gas itu mempunyai kecepatan yang beragam ya. Jadi ini sumbu X-nya ini menunjukkan kecepatan dari 0 sampai dengan tak hingga, sedangkan yang sumbu Y-nya ini menunjukkan banyaknya molekul gas ya. Jadi pada suhu tertentu kecepatan molekul-molekul gas itu bervariasi dari 0 sampai tak hingga, tetapi memang ada kecepatan yang mempunyai peluang paling maksimum. Kemudian gambar 2 ini menunjukkan fungsi distribusi Bose-Einstein ya. Jadi di gambar 2 ini menunjukkan fungsi distribusi Bose-Einstein. Contoh yang kita ambil itu adalah radiasi benda hitam ya pada suhu tertentu. Kalau yang Maxwell-Boltzmann ini kan N fungsi V ya. Jadi kalau yang di sini, kalau yang Bose-Einstein itu E fungsi lambda. Jadi semakin besar suhunya ya. Jadi kalau yang di konsep radiasi benda hitam, semua benda yang mempunyai suhu itu akan memancarkan gelombang elektromagnetik, radiasi elektromagnetik. Kemudian semakin besar suhunya, maka panjang gelombang yang mempunyai peluang paling maksimum itu akan semakin bergeser ke arah kiri. Itu ya. Nah, sekarang gambar 3 ini menunjukkan fungsi distribusi Fermi-Dirac pada suhu 0 Kelvin. Jadi kalau semisal Anda lihat ya, bentuk grafiknya antara gambar 1 dan gambar 2 itu kan kontinu ya. Ini kan mulus ini. Tapi kalau yang gambar 3, jadi ada keunikan tersendiri pada fungsi distribusi Fermi-Dirac pada suhu 0 Kelvin. Jadi kalau semisal Anda lihat gambar 3 ini kan kelihatannya kan discontinue di nilai 5 gitu ya. Jadi discontinue pada nilai 5. Nah, ini kita akan bahas, nanti yang akan kita bahas adalah fungsi distribusi Fermi-Dirac pada suhu 0 Kelvin dan di atas 0 Kelvin. Jadi ini kalau kita lihat perbedaannya terlihat jelas ya. Antara gambar 1, 2 itu oke-oke saja, tapi di gambar 3 itu ada discontinue, ini ya, unik ya, ada discontinue. Nah, kita bahas yang pertama dulu, fungsi distribusi Fermi-Dirac pada suhu 0 Kelvin. Jadi fungsi distribusi Fermi-Dirac untuk assembly fermion itu Fs sama dengan 1 per eksponensial minus alfa plus E per Kt plus 1. Nah, kalau semisal fungsi distribusi pada persamaan 1 ini kita ekspresikan dalam bentuk energi Fermi, dengan energi Fermi itu didefinisikan sebagai EF sama dengan alfa Kt. Jadi pada fungsi distribusi Fermi-Dirac pada 0 Kelvin itu ada keunikan dan kita ingin mengekspresikannya lebih sederhana dengan memperkenalkan energi Fermi. Nah, energi Fermi didefinisikan sebagai alfa Kt sehingga fungsi distribusi Fermi-Dirac pada persamaan 1 itu bisa kita tuliskan sebagai, ini kan berarti disubstitusikan ke sini ya. Jadi persamaan 2 disubstitusikan ke persamaan 1 sehingga jadi dari persamaan 1 ini kan kita samakan dulu penyebutnya ya. Jadi kita samakan dulu minus alfa Kt plus E per Kt disamakan penyebutnya, baru kita pakai persamaan 2. Nah, dengan minus alfa Kt itu kan berarti minus EF. Jadi di sini bisa kita tuliskan E min EF per Kt. Ya. Jadi fungsi distribusi Fermi-Dirac bisa kita tuliskan dalam bentuk energi Fermi. Nah, untuk kasus energi assembly sama dengan energi Fermi. Jadi energi Fermi itu tadi yang menunjukkan discontinue itu loh. EF itu. Jadi untuk kasus energi assembly yang sama dengan energi Fermi, jadi diingat-ingat di sini ada E dan EF. E itu adalah energi assembly, E itu adalah energi Fermi. Jadi energi Fermi ini kita gunakan untuk
untuk menjelaskan tadi itu ya, kenapa bisa terjadi discontinue itu ya. Jadi kalau semisal energi Ferminya, jika energi assembly itu sama dengan energi Fermi, maka fungsi distribusi Fermi Dirac pada persamaan 3, jadi kalau E itu sama dengan EF, misalkan E-nya itu sama dengan 2, berarti EF-nya kan juga sama dengan 2 ya. Jadi 2 dikurangi 2 itu kan 0. Oke. 0 dibagi dengan sesuatu apapun pasti hasilnya 0. Jadi eksponensial 0. 1 per eksponensial 0 plus 1. Eksponensial 0 berapapun kalau semisal pangkatnya 0 itu adalah 1. Jadi 1 per 1 sama dengan 2. Hasilnya adalah FE sama dengan setengah. Jadi ketika E sama dengan EF, maka nilai FE itu sama dengan setengah. Nah, nilai setengah ini, nilai ini itu tidak bergantung pada suhu. Jadi mau suhu berapapun, T yang ada di sini itu mau 0, 1, 2, 3, seterusnya, ketika E sama dengan EF, maka nilai fungsi distribusinya itu adalah setengah. Kemudian, jadi ini kalau E sama dengan EF sama dengan setengah, ini kan tidak bergantung pada suhu ya, suhu mau berapapun nilainya akan setengah. Nah, kemudian ada hal yang unik terjadi pada suhu assembly ketika 0 Kelvin. Nanti ada 2 kasus. Nah, kita tinjau kasus yang pertama. Ketika energi assembly itu lebih besar daripada EF. Untuk kasus energi assembly yang lebih besar pada EF, misalnya seperti apa? Misalnya energi assembly-nya itu 5 ya. Kemudian EF-nya itu misalnya 1. Itu kan sudah memenuhi E sama E lebih besar daripada EF kan. Nah, kalau semisal sama dengan 1, kalau kita masukkan ke dalam persamaan 3 ya, FE sama dengan 1 per eksponensial E min EF per KT plus 1. Kalau semisal E-nya lebih besar daripada EF, berarti kan 5 dikurangi 1 itu kan berarti positif. Ini saya ambil contoh yang paling sederhana. Tetapi kan kita bisa masang E berapapun dan kita bisa masang EF berapapun. Kalau semisal kita pasang E sangat besar sekali, misalnya 100 juta pun juga boleh kan, atau 1 miliar pun juga boleh, dan EF misalnya cuma 10, boleh kan? Jadi 1 miliar dikurangi dengan 10 hasilnya pasti selalu positif ya. Jadi E lebih besar daripada EF, maka nilai E min EF itu akan selalu positif ya. Kalau semisal positifnya itu sangat besar sekali, jadi kalau kita contohkan misalnya E-nya itu sangat positif menuju tak hingga ya, dikurangi dengan EF yang sangat kecil, maka kita dapatkan eksponensial, ini kan T-nya itu kan 0 ya, T-nya itu sama dengan 0, jadi kan berapapun kalau dibagi 0 itu jadinya eksponensial plus tak hingga ya. Jadi eksponensial plus tak hingga. Jelas ya kenapa di sini eksponensial plus tak hingga, karena berapapun nilai E dan EF pasti hasilnya adalah selalu plus. Kemudian plus ini dibagi dengan T-nya itu kan 0. Beda ya dengan yang ada di sini. Kalau yang ada di sini itu kan T-nya itu berlaku untuk semua suhu berapapun ya. Nah, kalau yang ini kasus khusus untuk T-nya sama dengan 0. Jadi plus dibagi dengan 0 itu eksponensial tak hingga. Sehingga di sini eksponensial tak hingga itu tak hingga. Jadi 1 per tak hingga plus 1, berapapun tak hingganya itu berapapun, kalau ditambah 1 ya tetap tak hingga ya. Jadi 1 per tak hingga itu sama dengan 0. Kemudian untuk kasus yang kedua, jadi untuk yang kasus yang pertama, E lebih besar daripada EF pada T sama dengan 0, kita dapatkan fungsi distribusinya itu sama dengan 0. Nah, untuk kasus yang kedua di mana E itu lebih kecil daripada EF, kalau semisal kita balik ya, kalau tadi E-nya sama dengan 5, EF-nya sama dengan 1, berarti sekarang E-nya sama dengan 1, EF-nya sama dengan 5. Berarti kan berapapun nilai E dikurangi dengan EF, hasilnya akan selalu negatif ya. 1 dikurangi 5 itu kan 4. Ini berlaku untuk semua nilai ya, ini cuma dicontohkan saja. Jadi berapapun nilai E dan EF itu, maka nilai kalau kita masukkan E min EF itu akan selalu negatif. Sehingga kalau kita substitusikan ke sini ya, eksponensial minus dibagi dengan 0, maka kita dapatkan eksponensial minus tak hingga. Nah, nilai eksponensial minus tak hingga itu adalah 0. Jadi kan eksponensial minus tak hingga itu kan 1 eksponensial tak hingga ya.
Seper eksponensial tak hingga. Eksponensial tak hingga sendiri adalah tak hingga. 1 dibagi dengan tak hingga itu hasilnya adalah mendekati 0. Sehingga nilai fungsi distribusi Fermi-Dirac ketika E kurang dari EF pada suhu 0 Kelvin itu adalah 1. Ya, 1. Jadi kita sudah dapatkan nilai fungsi distribusi Fermi-Dirac pada sembarang suhu ketika E-nya sama dengan EF itu sama dengan setengah. Kemudian ketika kasus khusus pada suhu sama dengan 0 Kelvin, ketika E-nya itu lebih besar daripada EF, nilainya adalah 0, dan ketika E-nya kurang dari EF, nilainya adalah 1. Nah, kalau semisal hasil dari persamaan 5 dan 6 kita plotkan dalam grafik, maka kita dapatkan gambar 3 seperti tadi. Ya. Tadi masih ingat kan? Nah, ini 1 ketika E ini kan 0 sampai dengan tak hingga, sebenarnya ini menunjukkan energi assembly ya. Ini kan energi assembly. Ya, ini energi assembly. Kemudian 5 ini menunjukkan energi Fermi. Tadi masih ingat kan? Jadi ketika E-nya kurang dari EF, maka nilai fungsi distribusinya adalah 1. Ini ya, berarti kan 1. Ketika E-nya lebih besar daripada EF, maka fungsi distribusinya adalah 0. Ini sebenarnya di sini itu ini kan EF ya, anggap saja ini di sini EF. Ketika energi assembly kurang dari EF, nilai fungsi distribusinya 1. Ketika energi assembly lebih besar daripada EF, fungsi distribusinya 0. Makanya discontinue di sini. Jadi maksudnya apa? Maksudnya semua fermion, jadi energi semua fermion, sistem yang kita tinjau karena statistik Fermi-Dirac ini berupa fermion. Jadi fermion itu terkumpul pada tingkat energi di bawah energi maksimum tersebut. Jadi kalau semisal gambarannya begini, energi itu kan bisa berapapun ya. Misalkan kalian dalam satu kelas itu isinya ada 10 orang. Kemudian kita anggap kalian itu sebagai fermion ya. Kita anggap kalian itu sebagai fermion, ada 10 orang, ada 10 fermion, ada 10 orang fermion. Kemudian energi Ferminya itu adalah 5. Berarti 10 orang itu energinya pasti di bawah 5. Itu ya. Jadi ada kasus khusus. Misalnya di dalam kelas berisi 10 orang fermion. Pada suhu 0 Kelvin, energi Ferminya adalah 5. Berarti 10 orang fermion itu energinya pasti di bawah 5. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Nah, kalau misalnya suhu ruangan yang ada di dalam kelas itu kita naikkan ya, tidak lagi 0 Kelvin, maka pasti ada beberapa fermion yang energinya lebih daripada 5. Itu beda kasus lagi, nanti kita bahas pada suhu yang di atas 0 Kelvin. Jadi jelas ya, jadi kayak ada semacam batasan, ada discontinue. Kalau pada suhu 0 Kelvin itu semua energi fermion itu pasti di bawah energi maksimum atau di bawah energi Fermi. Begitu maksudnya. Jadi tiap keadaan energi diisi oleh 2 fermion dengan arah spin yang berlawanan di atas energi batas tersebut tidak ditemukan satu fermion pun, gitu ya. Jadi di sini Jadi nggak ada orang fermion yang energinya lebih besar daripada 5, makanya distribusinya itu 0. Gitu ya, kira-kira. Kemudian energi Fermi. Bagaimana ketergantungan energi Fermi terhadap besaran-besaran yang dimiliki oleh assembly? Jadi jumlah total fermion kan kita sudah bahas di statistik Fermi-Dirac. Bagaimana cara mencari jumlah total fermion? N itu sama dengan V integral 0 sampai tak hingga NEdE. Jadi di sini kita masih menggunakan energi assembly. Nah, sekarang kita mau diekspresikan ulang dalam energi Fermi. Jadi di sini N
N itu kan sama dengan GeFe ya. Jadi di sini jumlah fermion itu mau kita ekspresikan ulang dalam energi Fermi. Itu tujuan kita. N sama dengan V integral NEdE, dengan N itu sama dengan GeFe, dan G ini adalah rapat keadaan. F itu adalah fungsi distribusi Maxwell, fungsi distribusi Fermi Dirac. Nah, batasnya itu kan integral 0 sampai tak hingga. Nah, ini kita jadikan 2 karena kan di sini kan masih dalam bentuk ekspresi energi assembly, mau kita rubah ke energi Fermi. Nah, energi Fermi tadi itu kan ada kayak semacam pembatas ya, dari 0 sampai EF sampai tak hingga. Sehingga kita integral ini kita pisah jadi 2. Jadi N-nya ini masih dalam suhu 0 Kelvin ya. Jadi N-nya itu kita tuliskan sebagai V integral 0 sampai EF GeFeDe ditambah dengan V integral EF sampai tak hingga GeDe. Masih ingat kan tadi yang gambar tadi itu ya? Jadi kan di sini itu adalah EF. Ini 0 sampai tak hingga. Kalau dalam variabel energi itu kan E-nya itu dari 0 sampai tak hingga batasnya ya. Tetapi mau kita ekspresikan ulang dalam bentuk energi Fermi, maka integralnya itu kita bagi jadi 2 ya, integral 0 sampai EF ditambah dengan integral EF sampai dengan tak hingga. Kenapa kita bagi 2? Karena kan nilai fungsi distribusinya beda. Dari 0 sampai EF itu kan nilai fungsi distribusinya 1 ya. Kemudian dari EF ke tak hingga itu fungsi distribusinya 0. Makanya kita bagi menjadi 2 bagian. Oke, jelas ya. Nah, untuk yang energi assembly dari 0 sampai dengan EF, E-nya itu kan berarti lebih kecil daripada EF, nilai fungsi distribusinya 1. Kemudian untuk energi assembly EF menuju tak hingga, di mana E-nya lebih besar daripada EF, fungsi distribusinya 0. Berarti kalau kita masukkan, berarti Fe yang ada di sini itu sama dengan 1 ya. Kemudian Fe yang ada di sini itu nilainya 0. Nah, untuk integral yang kedua, berapapun nilai Ge kalau dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. Sehingga kita cuma sisa integral yang pertama saja, suku yang pertama. Jadi V integral 0 sampai dengan EF GeDe. Jadi kita dapatkan persamaan 8. Kemudian dengan kerapatan keadaan kuantum persatuan volume yang sudah kita pelajari di bab 7 ya, Ge itu pada persamaan 9 ini sudah kita dapatkan ya pada pertemuan sebelumnya. Nah, karena satu keadaan energi itu dapat ditempati oleh dua fermion dengan spin yang berlawanan, maka rapat keadaan untuk fermion itu sama dengan 2 kali persamaan 9. Jadi kan ada spin up sama spin down ya, setengah sama min setengah, maka persamaan 9 itu kita kalikan 2. Jadi di sini muncul 2 ya. 2 per H pangkat 3. Nah, jika persamaan 10 itu kita substitusikan ke dalam persamaan 8, jadi persamaan 10 kalau kita masukkan ke dalam sini, G-nya itu kita masukkan, kita dapatkan persamaan ini. Nah, ini integralnya terhadap E ya. Integralnya terhadap E, kemudian di sini ada E pangkat setengah. Jadi N sama dengan V 2 per H pangkat 3, 4pi akar 2M 3 per 2, integral 0 sampai dengan EF, E pangkat setengah DE. Integral E pangkat setengah DE itu kan berarti E pangkat 3 per 2 dikalikan dengan 2 per 3. Dievaluasi dari 0 sampai dengan EF. Berarti kita dapatkan jumlah total fermion dalam ekspresi energi Fermi adalah N sama dengan 8pi V per H pangkat 3 akar 2 M 3 per 2, 2 per 3 EF 3 per 2. Sehinggalah kita mendapatkan jumlah total fermion dalam variabel energi Fermi. Jadi kita sudah mendapatkan tujuan kita ya, yang awalnya dalam bentuk variabel E kita tuliskan dalam bentuk energi Fermi. Jadi kita dapatkan persamaan 11. Nah, dari persamaan 11 itu nanti kita juga dapatkan ungkapan energi Fermi pada suhu 0 Kelvin. Jadi EF ini tinggal dibalik saja, N itu kan sama dengan sekian ya. Kemudian nanti pindah ruas 3N per 8pi per V per 8pi V itu sama dengan 2M per H kuadrat EF 3 per 2. Ini tinggal pindah ruas saja. Kemudian masing-masing suku ya, suku kanan kiri, ini kan mau nyari EF ya, suku kanan kiri itu kita kalikan dengan 2 per 3, pangkat 2 per 3. Jadi masing-masing suku kanan kiri dikalikan dengan pangkat 2 per 3. Nah, sehinggalah kita dapatkan
F itu sama dengan H kuadrat per 2M 3N per 8 PV 2 per 3. Dan definisi suhu Fermi pada suhu 0 Kelvin TF itu sama dengan EF per K. Jadi kita sudah dapatkan tiga ekspresi ya, jumlah total fermion dalam energi Fermi, kemudian ini adalah energi Fermi, dan ini adalah suhu Fermi. Nah, nanti kita bahas yang selanjutnya di video selanjutnya.